Tuy dari Vietnam, di mana negara Vietnam sendiri level pollingnya dianggap jauh lebih tinggi dari putri Indonesia, akhirnya sadar bahwa ada pemain Asia Tenggara yang bukan hanya menjadi bintang di Korea, tapi menjadi referensi bagaimana pandangan Korea. Klub-klub di Korea memandang pemain Asia Tenggara harus seperti Megatron, sehingga ia mengakui betapa sulitnya mencapai titik. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Kedatangan pemain Vietnam ke GS Caltech membuat semua orang kini tahu bagaimana perbandingan kehebatan Megawati. Sama-sama dari Asia Tenggara dan memiliki negara tenggat yang sama, di mana tentunya situasi dan kondisi tersebut membuat seluruh para penggemar bertanya-tanya, apakah yang akan ada perbandingan antara pemain Vietnam sekaligus dengan Megatron tersebut, di mana dirinya ini bisa menjadi sudut pandang perbandingan di Asia Tenggara. Siapakah pemain dengan level tertinggi di antara yang lainnya? Apakah Megawati ataupun pemain asal Vietnam tersebut? Namun tampaknya setelah dirinya melakukan debut di GS Caltech, akhirnya ia tahu bagaimana tingginya level dari Megatron, sekaligus cara bermain dari Megawati di atas lapangan. Apalagi beban dan tekanan yang ditunjukkannya. Memang curhatan itu bukanlah sebuah curhatan biasa. Akan tetapi Tranti Bistoy sangat tahu betul bagaimana ia mustahilnya meniru keseluruhan permainan Megatron. Padahal posisi dirinya ini sama-sama menjadi pop volley pertama asal Vietnam yang untuk saat ini bermain di GS Caltech. Sedangkan Megawati pop volley pertama asal Indonesia yang bermain di Respak. Ya memang harus kita ketahui bahwa kesuksesan Megatron itu menjadi inspirasi bagi klub-klub asal Korea. Sebab pasca kesuksesan Respak menghadirkan Megawati Ngesri yang sukses dipilih, kini peta persaingan antara pebola voli putri asal Asia Tenggara dipastikan akan semakin memanas. Liga Voli Korea kedatangan satu lagi pemain asing dari negara kawasan Asia mulai paruh kedua musim ini. Adalah Tranti Bistoy yang sempat menjadi bagian dari timnas voli putri Vietnam dengan menempati posisi sebagai middle blocker. Dia adalah rekan dari Kapten Vietnam Tranti Tantoy alias 4T yang memang sudah memiliki reputasi sebagai rival Megawati Ngesri di kawasan ASEAN. Atlet berusia 24 tahun dikabarkan telah menandatangani kontrak bersama tim legendaris yang berdiri sejak tahun 1970, yakni GS Caltech. Tranti Bistoy dipelot untuk menggantikan pemain kuota Asia GS Caltech, Stephanie Wheeler, yang mengalami cedera pergelangan kaki. Pertanyaannya bagaimana pengakuan Tranti Tantoy itu usai melakukan debutnya? Jawabannya adalah susah, sulit, dan tentunya tidak semudah apa yang dikira. Bagaimana tidak, debut di Korea dengan tekanan yang tinggi sangat berbeda sekali. Ketika bermain di negaranya sendiri, hal itu diakui langsung Tranti Tantoy. Entah seberapa hebat dan seberapa kuatnya level yang dimiliki oleh Megatron. Apalagi posisi dari Megatron ini bukanlah posisi yang biasa-biasa saja, sehingga tidak aneh jika Tranti Tantoy mengakui bahwa debut di Korea itu sulit dan kemungkinan besar untuk mencapai level Megatron di Korea untuk saat ini sangat mustahil sekali. Kita bisa melihat bagaimana pengakuan begitu sulitnya mencapai level Megatron, dan mungkin mustahil karena Megawati memang berada di level yang berbeda ketika melangsungkan debutnya itu. Tranti Tantoy ia begitu sangat kesulitan sekali untuk adaptasi dengan sahabat-sahabatnya sekaligus membiasakan bermain, di mana ia seperti kehilangan level permainan terbaiknya. Sistem ketat permainan di Korea memang menerapkan strategi yang jauh lebih agresif, serangan cepat, dan pertahanan yang memiliki defense tinggi. Tentunya tidak mudah bagi Tranti Tantoy untuk mengimbangi permainan GS Caltech. Apalagi posisi pemain GS ini sangat penuh tekanan, sehingga dalam masalah strategi sendiri, posisi dari Tranti Tantoy ia sangat kesulitan memahami tentang strategis dan kekompakan tim yang mungkin butuh waktu lama. Siapa yang menyangka bahwa posisi inilah yang membuat Tranti Tantoy sadar betapa tingginya level Megatron dan tentunya akan sulit untuk diimbangi. Apalagi Megawati dirinya bermain di tim sebesar Respak, kemudian memiliki pelatih segila Ko Hae-jin. Ketika Megawati gabung saja, mungkin Toy tidak akan tahu bahwa Megawati sempat mengutarakan bahwa dirinya gak pernah diberikan ampun oleh Ko Hae-jin ketika berlatih.
Hal ini berbeda sekali dengan pelatih dari Geskaltek yang justru dianggap jauh lebih baik, sekaligus pelatih dari Geskaltek sendiri jauh lebih memiliki kerendahan hati tertentu. Sehingga tidak aneh sama sekali jika posisi dari Geskaltek ini sejatinya memiliki lingkungan yang tidak terlalu menekan, hanya saja Geskaltek sudah berada dalam posisi yang pasrah. Lalu apakah Tuy bermain baik? Nyatanya tidak, walaupun memberikan pengaruh sempurna jika kita membandingkan dengan debut Megatron. Memang Mega juga sama-sama kesulitan, namun bedanya Megawati bisa langsung mengimbangi permainan, sedangkan Tuy kebanyakan bingung ketika melihat serangan. Tuy juga memang berhasil beberapa kali mencetak angka dengan sangat baik sekali, akan tetapi tidak bisa berbohong bahwa dalam posisi itu Tuy seolah-olah mendapati tekanan yang sangat hebat untuk bermain seperti Megatron. Ya, para fans dari Geskaltek itu ingin pemain seperti Megawati, ingin Mega dan Mega keseluruhannya. Sehingga situasi itu tentunya membuat Tuy mendapati tekanan yang lebih besar daripada apa yang diperkirakan mengenai kondisinya tersebut. Situasi inilah yang tentunya menjadi indikasi jelas bahwa dalam posisi permainannya itu Tuy semakin mengakui sebegitu besarnya nama Megatron di Korea, yang bahkan klubnya sendiri di mana hampir keseluruhan dari para penggemarnya lebih menginginkan Megawati. Mega yang jadi kiblat pemain Asia Tenggara membuat Tuy semakin tahu bahwa posisi Mega itu sangat besar, sehingga ia menyadari begitu sulitnya untuk mencapai level tertinggi yang dimiliki oleh Megatron. Memang Megawati itu bukan hanya spesial, akan tetapi dirinya juga memiliki peranan yang tinggi, peranan yang maksimal, dan tentunya Megawati dirinya memiliki skill dan kemampuan yang membuat kita sadar bahwa seharusnya publik Indonesia bangga. Tuy dari Vietnam, di mana negara Vietnam sendiri level polinya dianggap jauh lebih tinggi dari putri Indonesia, akhirnya sadar bahwa ada pemain Asia Tenggara yang bukan hanya menjadi bintang di Korea, tapi menjadi referensi bagaimana pandangan Korea. Klub-klub di Korea memandang pemain Asia Tenggara harus seperti Megatron, sehingga ia mengakui betapa sulitnya mencapai titik seperti Megatron tersebut. Nah, setelah Sobat Voli mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat Voli mengenai Mega dalam pembahasan kali ini? Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar, baik itu positif ataupun negatif. Yang penting kritikan dan saran membangun, tapi jangan berlebihan.